tentang tayamum. Tayamum. Tayamum itu harus jelasin dulu ya. Pengganti wudu, pengganti mandi wajib. Ya, Islam ini membuat kita semakin sadar bahwa syariat Islam itu tidak memberatkan. Ketika kita lagi sakit atau dalam keadaan tertentu tidak ada air, kita tetap wajib ibadah, tapi diganti dengan tayamum. Ya Bu. Nah, tayamum nih. Nah, hari ini kita bahas sebab-sebabnya dulu. Ini belum praktek ya, nanti kita praktekkan. Faslun asbabut tayamum salah satu. Sebab-sebab tayamum ada 3. Yang pertama faqdul ma'i, tidak adanya air. Kalau alhamdulillah sih di Kampung Kadang ini air berlimpah. Iya kan ya? Ini contoh misalnya musim penter kemarau panjang, lama banget, sampai setahun misalnya, nggak pernah hujan-hujan. Jangankan setahun ya Bu ya, 2 bulan, sebulan aja kita, nah sampai ngebor-ngebor segala, sampai puluhan meter nggak ada air juga. Nah maka wudu diganti dengan tayamum. Ya Bu, ada air. Ya, alhamdulillah kalau kita sih masih ada air. Ini kalau terjadi tidak ada air, maka diganti dengan tayamum. Dulu zaman Nabi Bu, ada pengantin baru. Tahu pengantin baru ya? Nah, pengantin baru ini hubungan suami istri. Mau mandi wajib, nggak ada air. Lalu dia keluar berguling-gulingan berduaan di padang pasir. Guling-gulingan gitu ya. Ya, udah selesai guling-gulingan, selesai dia sholat, dia tanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami semalam hubungan suami istri, namanya pengantin baru ya. Jangankan pengantin baru, pengantin lama juga musim hujan ini pengennya ya Bu, lama gitu ya. Lalu nggak ada air, mau mandi junub, mau mandi janabah, nggak ada air. Lalu kami bersepakat, Bapak, apa itu namanya, guling-guling di pasir, berduaan guling-guling di pasir. Basahkah apa yang kami lakukan? Nabi tersenyum. Hai fulanah, bukan begitu cara tayamum. Tayamum memang pengganti mandi wajib, pengganti wudu, tapi caranya nggak begitu. Ya Allah, bayangin kalau cara begitu. Ya Allah, berat amat agama. Enggak, cukup nanti cara-caranya. Kamu niat, kamu ambil tanah atau debu, ya kan, usapkan ke wajah, usapkan ke tangan sampai sikut, lalu doa. Udah itu aja. Udah, nggak usah macem-macem, nggak ada kemur-kemur, nggak ada kuping, telinga, hidung, kaki, nggak ada. Itu pun sah untuk pengganti mandi dan untuk pengganti wudu, begitu. Nanti kita praktekkan ya caranya. Itu walaupun belum masuk pasalnya, nanti ada pasalnya. Nanti jadi nggak usah begitu. Dia beranggapan kalau tayamum pengganti wudu emang begitu. Ya Rasul, tapi dengan pengganti mandi junub sama, tetap saja caranya begitu. Jadi nggak usah gulung-gulung. Ya Allah, bayangin tuh, musim kemarau ya, nggak ada air, suami istri mandi wajib, begitu caranya, repot. Nah, ibu lagi ya bisa libur ya, ibu habis head, habis melahirkan, nggak ada air, mandi junub gimana? Nggak bisa, enggak.
Enggak ibu ya, cukup cuma muka dan tangan saja. Itu yang pertama, enggak ada air. Yang kedua penyebab tayamum adalah wal maradu, sakit. Sakit seperti apa? Sakit kalau kena air makin parah sakitnya. Misalnya demam, meriang. Tahu meriang bu? Merindukan kasih sayang. Bukan bu, bukan. Iya. Panas dingin, oh panas dingin ya. Ya, panas dingin berarti sama dong, panas sama dingin ya. Maksudnya meriang itu badannya demam, menggigil. Kalau kena air, ya nggak boleh, kata dokter nggak boleh kena air, makin parah penyakitnya. Lalu bagaimana? Cukup diganti dengan tayamum. Mau mandi atau mau berwudu cukup dengan tayamum. Nah itu, paham? Nah, tapi kalau sakitnya cuma sakit panu, sakit korengan, sakit yang nggak ada kaitannya dengan badan kita, yang enggak, tetap apa? Tetap berwudu seperti biasa. Ya, atau misalnya nih habis kecelakaan, luka, diperban, di apa namanya itu? Tangannya misalnya, ya kan? Nah, itu tayamum saja, cukup tayamum. Atau yang dirawat di rumah sakit, apa itu? Pakai infus, pakai macam-macam alat-alat, nggak mungkin dia wudhu, ya, maka diganti dengan tayamum. Jadi nggak usah bu repot-repot. Ya kan ada pertanyaan, Ustadz bagaimana nih? Saya sakit di rumah sakit, lalu kalau wudhu sulit, ya udah gua nggak sholat. Enggak, tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat dengan apa? Tayamum. Kan tayamum nggak ada debu, Ustadz. Masa harus nyari debu? Bukan begitu bu. Debu itu dimanapun ada. Di tempat yang ada AC-nya aja ada debunya. Contoh yang ibu pernah umroh haji naik pesawat, tayamum di mana bu? Di depan apa? Nah di depan itu, di depan joknya kan? Di bawah nggak dari rumah nyari debu, nyari tanah? Yang enggak ya kan kayak begitu. Jadi misalnya ibu tayamum di atas mobil, di atas kereta, di atas pesawat, di atas kapal laut, di dalam rumah yang ber-AC, di situ ada tembok, di situ ada kasur, sah tayamumnya. Jadi nggak usah nyari-nyari tanah kemana-mana, nyari enggak. Coba aja kalau pakai alat mikroskop kelihatan itu debu, ya bu ya. Paham? Jadi nggak ada alasan. Ustadz saya buru-buru sholat, susah wudhu, susah tayamum, nggak ada debu. Enggak, tetap wajib. Di kasur itu ada debu, di tembok itu ada debu. Tuh pegang tembok ada debu. Nanti kita praktek masing-masing dah ya. Yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi li'atausi hayawanin muhtaram. Yang ketiga ini ada hewan, binatang yang dimuliakan oleh syariat, kehausan. Ada air nih, ada air seember, ada kambing kehausan. Mau untuk wudhu, air itu apa untuk hewan? Hewan, sapi, kambing, hewan yang dimuliakan lah. Misalnya kucing, hewan yang dimuliakan. Seluruh hewan yang dimuliakan syariat, maka kita berikan air itu, kita nggak usah wudhu, kita tayamum saja. Nah, masalahnya siapa saja yang tidak dimuliakan, siapa saja yang tidak dihormati, ada 6. Ada berapa bu? Ghairul muhtaram sittatun, ada 6 yang nggak dimuliakan, yang tidak dihormati oleh syariat. Pertama, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Tuh hati-hati tuh, orang yang meninggalkan sholat,
orang yang tidak dimuliakan. Ya, sama dengan babi, sama dengan anjing. Jadi kalau ibu punya suami nggak sholat, nanti malam ditaikin, berarti ibu lagi ditaikin sama ibu yang ngomong. Nauzubillahimin. Ya Allah, ibu ngasih makan, ngasih minum. Nah, tuh. Ya Allah, kenapa nggak pernah sholat? Nauzubillahimin. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu sama dengan anjing, sama dengan babi. Jangan sampai ibu ya, punya anak, punya suami, punya kakak, punya adik yang tidak sholat, punya tetangga tidak sholat. Karena sholat itu tiang agama, pembeda orang Islam dengan orang kafir. Ya, yang tidak dimuliakan syariat orang meninggalkan sholat. Yang kedua, azanil muhsan, pezina muhsan. Tahu zina muhsan, Bu? Dia pezina yang sudah menikah. Jadi dalam Islam itu ada dua. Ada zina yang belum menikah, ada zina yang sudah menikah. Contohnya janda sama duda zina. Atau udah punya suami, udah punya istri, dia berzina, pelakor, selingkuh. Nah, tuh. Pria idaman lain, wanita idaman lain. Gara-gara Yauni ya gurus WhatsApp, ketemu mantan, akhirnya PDKT. Tahu PDKT, Bu? Apa? CLBK, bukan PDKT, CLBK, cinta lama bersemi. Nah, teman SD, teman SMP, teman SMA, hati-hati tuh. Akhirnya janjian, akhirnya ketemuan, akhirnya berzina. Itu namanya zina muhsan. Tuh Bu, hati-hati Bu, banyak nih Bu. Zina muhsan itu kalau hukum Islam itu dirajam. Tuh dirajam Bu, dihukum sampai mati. Tuh sampai mati, orang itu harus dihukum mati. Dirajam itu cara menghukumnya, dibongkar tanah, ya, kemudian dia dikubur, tinggal kepalanya, orang yang melewati lempari dengan batu sampai mati. Itu baru taubatnya diterima. Jadi kalau belum begitu, belum diterima taubatnya. Kalau hukum Islam berlaku. Indonesia kan bukan hukum Islam ya. Ya. Nah, itu rajam namanya. Ini orang yang tidak dimuliakan. Bagaimana dengan perjaka, dengan gadis? Tetap dosa besar, tapi hukumnya cambuk. Hukum cambuk ini adalah hukum 100 kali dicambuk. Ya kalau dia apa? Berzina. Nauzubillahimin. Hati-hati nih ya. Rumah itu ya tidak akan didatangi malaikat. Rumah itu tidak akan berkah kalau penghuni rumahnya ada yang berzina. Kampung itu tidak berkah. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan ke kiri, mengundang sial. Sial rezekinya, sial hidupnya, sial dalam kesehariannya kalau ada tetangga kita itu zina. Nauzubillahimin. Makanya laki-laki perempuan kalau udah deket-deketan Pak, Bu, cepat langsung nikahin. Jangan sampai belum nikah sudah kawin. Apa bedanya kawin dengan nikah, Bu? Kalau nikah itu neken, kalau kawin neken. Kalau nikah itu pakai surat, kalau kawin pakai urat. Nah, bahaya tuh, bahaya. Ya, nikah dulu baru kawin. Makanya panjat pinang itu hukumnya haram. Kenapa Ustadz? Pinang dulu baru panjat. Nah, ya benar, bercanda. Ya Allah, manjat dulu baru pinang. Salah kan, pinang dulu baru panjat. Yang kedua, yang ketiga, wal murtad. Murtad ini orang yang nggak dimuliakan, dihinakan. Murtad itu artinya orang Islam masuk. Nah, orang Islam masuk Hindu, orang Islam masuk
agama lain, murtad keluar dari agama Islam karena ingin kaya, karena ingin duit, karena ingin jabatan, masuk agama lain. Nauzubillahi min. Makanya Bu, yang paling mahal itu iman. Yang paling mahal itu iman. Jangan dipertaruhkan dengan duit sebanyak apapun, kekayaan segede apapun. Ya Bu ya, punya mantu jangan orang yang murtad. Lebih baik mantan pendeta jadi ustadz daripada pendeta mantan ustadz. Betul Bu? Ada kan pendeta mantan ustadz? Astagfirullahaladzim, auzubillahi min. Itu murtad tuh, karena dia bosan jadi ustadz, susah hidupnya, masuk ke agama Kristen jadi pendeta. Auzubillahi min dzalik. Hati-hati, murtad tuh. Murtad. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat, wal kafir harbi, kafir harbi, kafir yang jahat. Sebab kafir itu dua Bu, kafir harbi, kafir zimmi. Kafir yang jahat, kafir yang baik. Contoh kafir yang baik, misalnya kita punya tetangga, dia beda agama, tapi dia nggak pernah ngotak-ngatik agama kita. Dia ikut gotong royong, ikut kerjasama, walaupun beda keyakinan. Itu nggak apa-apa tuh, jangan diusik, jangan dijahatin. Tapi kalau kafir yang jahat seperti Israel itu ya, yang suka membunuh, yang jahat seperti Ahok itu ya, itu bolehlah kita mempertahankan diri. Itu bedain ya, bedain kafir jimmi dengan kafir harbi. Itu kafir jahat banget nih orang nih, jahat banget. Ya tuh, makanya kita selalu doain Bu. Saya tanya, kira-kira nih Ibu nggak suka doain Palestina nggak Bu? Insya Allah. Setiap doa, setiap baca Al-Fatihah, coba kirimkan Al-Fatihah untuk Palestina. Bayangkan yang dibunuh itu anak kita, suami kita, ya Bu, putri kita, tetangga kita, gimana rasanya Bu? Ya Allah, itu yang dibunuh. Kalau perang nih, tentara lawan tentara yang mati wajar. Tapi tentara lawan emak-emak, tentara lawan anak kecil, tentara lawan bayi. Ini namanya zolim, bukan perang namanya. Namanya genosid, pembunuhan. Nauzubillahi min. Makanya doain terus Bu. Jadi kalau diantara ibu-ibu punya masalah berat, kita mah nggak ada apa-apanya dengan saudara kita di Palestina. Ya, jadi jangan putus asa. Yang rezekinya mampet, yang utangnya bejibun, yang susah sakit-sakitan, kita mah nggak ada apa-apanya Bu dibandingkan saudara kita di Palestina. Tuh, masya Allah. Nah ini kafir harbi, ini kafir yang jahat. Ini tidak dimuliakan, dihinakan oleh Allah. Kemudian yang kelima, kalbul akur, anjing yang galak, anjing liar, anjing hutan. Wah ini jahat nih ya, ini anjing nih. Anjing namanya juga anjing kan, itu namanya apa tuh? Namanya binatang yang dihinakan. Hati-hati nih, sebab najis mughalazoh itu anjing. Makanya jangan sampai wadah nih, tempat minum kita, wadah kita dijilatin anjing, pakaian dijilatin anjing. Kalau di sini alhamdulillah aman ya, nggak ada anjing. Ya. Saya pernah Bu ke Manado. Di Manado itu banyak anjing. Di Bali banyak anjing. Ya Allah, itu ngeri kalau umat Islam di sana. Ngeri masuk ke rumah, ngeri jilatin pakaian, ngeri jilatin macam-macam. Itu harus dibersihkan dengan 7 kali basuhan. Ya, yang terakhir khinzir, babi. Apa Bu? Babi. Nah sekarang caranya tayamum nih, ya Bu, cara tayamum. Pertama nih, kita praktekkan ya masing-masing ya. Nah, hanya 4 yang wajib, ya. Yang prakteknya seperti ini, ya. Semuanya menghadap kiblat. Bisa kita menghadap kiblat. Kita anggap di sana kiblat, terserah Ibu lah, pokoknya kiblat.